Sehingga hanya disebutkan parsial dari unsur sholat seperti sujud, rukuk, tapi tata cara rangkaiannya Al-Quran tidak menjelaskan. Lalu siapa yang menjelaskan itu? Praktek Nabi SAW. Maka dari sini posisi sunnah sebagai al-bayan. Sunnah, kita ulangi dulu, penjelas. Itu artinya apa tadi? Al-bayan, sebagai penjelas. Sedangkan yang dijelaskan, yang diterangkan, yang dijelaskan disebut apa? Al-mubayyan. Al-mubayyan, yang dijelaskan. Sudah? Nah, di sini ada keterangan. Beliau menyampaikan, jika tidak ada al-mubayyan, jika tidak ada al-mubayyan, maka bayan tidak ada. Jika tidak ada yang diterangkan, maka keterangan tidak ada. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika tidak ada bayan, maka al-mubayyan tidak harus tidak ada. Paham insyaallah? Kita ulangi ya. Jika tidak ada al-mubayyan, maka tidak ada al-bayan. Tapi ketika tidak ada al-bayan, belum tentu tidak ada al-mubayyan. Sudah? Oh, pokoknya ditampa dhewe. Nek gurune wis mbuh pokoknya ditampa dhewe-dhewe sak karepe. Antara teks dan penjelas teks. Antara teks dan penjelas teks, gitu ya. Kalau tidak ada teks, maka tidak ada penjelasnya. Nah, ini butuhnya apa? Enggak ada teksnya. Kamu menjelaskan apa? Enggak ada yang dijelaskan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau tidak ada penjelas, bukan berarti tidak ada teks. Baik. Sehingga Al-Quran lebih dominan, lebih kuat dalam hal ini. Maka Asy-Syatibi menjelaskan hikmahnya. Kenapa Al-Quran di urutan nomor 1? Karena Al-Quran didahulukan daripada hadis, sebab dia yang utama. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Contoh blog dong ya. Kalau nggak paham Pak Ustadz, pokoknya ditelan dulu apa adanya. Barangkali nanti 10 tahun yang akan datang Anda bisa gantiin kajian Margoa pagi. Oh, saya dulu sekarang saya udah paham, dulu nggak paham ya. Baik, sekarang catatan berikutnya yang keempat. Betul keempat ini? Kelima. Ini kelima ya. Urutannya sama. Selanjutnya dibaca keempat. Ya. Dibaca yang keempat. Dibaca keempat atau kelima? Di teksnya yang keempat sekali. Yes, dibaca kelima. Yang kelima, yang keempat. Keempat. Dengan teks yang ada di teks itu. Yang ada di teks itu ya. Apakah mengamalkan hadis disyaratkan harus mutawatir? Harus sesuai Al-Quran. Mutawatir. Apakah mengamalkan hadis harus sesuai Al-Quran? Baik, yang dibaca yang keempat. Apakah mengamalkan hadis harus sesuai dengan Al-Quran? Sebagian orang beranggapan bahwa pengamalan hadis harus disesuaikan dengan Al-Quran, yaitu jika sesuai dengan Al-Quran, hadis boleh diamalkan. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran dipilih sedangkan hadis ditinggalkan. Prinsip tersebut jelas menyimpang, karena Al-Quran maupun hadis sama-sama merupakan wahyu Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin saling bertentangan. Samping itu, pada hakikatnya menaati Nabi SAW merupakan wujud ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang pihak yang memutus. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Pengamalan hadis bersifat independen, artinya seseorang tidak harus mengecek terlebih dahulu antara isi hadis dengan isi Al-Quran sebelum mengamalkan hadis tersebut. Pada hakikatnya, mengamalkan hadis adalah sama dengan mentaati Allah Ta'ala. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menegaskan, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaati dan mengikuti Nabi SAW dengan perintah mutlak dan menyeluruh tanpa syarat apapun, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti kitabullah. Allah tidak mengatakan ikuti Nabi selama sesuai kitabullah, seperti perkataan sebagian orang yang menyimpang. Salah satu prinsip ulama masa silam adalah mereka membenci jika ada orang mendengar hadis, tapi orang tersebut menolak hadis dan meminta agar dibawakan dalil-dalil Al-Quran saja. Hasan Al-Basri rahimahullah meriwayatkan bahwa sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah duduk bersama para muridnya. Lalu seorang datang, "Mengapa Anda tidak sampaikan kajian tentang Al-Quran?" tanya orang itu. "Sini mendekatlah," minta Imran bin Husain. Lalu orang itu mendekat. Kemudian sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjelaskan, "Coba pikir, jika kamu dan para sahabatmu hanya merujuk pada Al-Quran, apakah kamu jumpai di sana ada penjelasan bahwa sholat duhur adalah sebanyak 4 rakaat, sholat asar sebanyak 4 rakaat, dan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat dengan mengeraskan bacaan atau jahar pada 2 rakaat pertama? Coba pikirkan, jika kamu dan para sahabatmu hanya merujuk kepada Al-Quran, apakah kamu jumpai ada keterangan tentang tawaf 7 kali atau sa'i antara Safa dan Marwah?" Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, jika kamu menyampaikan hadis kepada orang lain lalu dia berkomentar, "Tinggalkan yang ini dan sampaikan kepada kami dari Al-Quran," ketahuilah bahwa orang itu sesat dan menyesatkan. Baik, cukup jelas dengan apa yang beliau sampaikan di sini. Sehingga kalau mau mengamalkan hadis sahih, cross check dulu dong dengan Quran. Ini menyimpang. Wah, kayaknya dia rasanya seperti Qurani banget. Dia seolah-olah adalah orang yang begitu peduli dengan Al-Quran, padahal aslinya musuh Quran. Nah, Quran nyuruh kita untuk taat kepada Rasul SAW. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nggak bisa kayak gitu. Kita hanya wajib taat kepada Rasul jika beliau taat kepada Allah. Ini ngawur gitu. Ini kan kalimat sembrono. Kita hanya wajib taat kepada Rasul kalau beliau taat kepada Allah. Sejak kapan Rasul SAW durhaka kepada Allah? Bagian mana yang menurutmu Rasul SAW durhaka kepada Allah? Nah itu, beliau nikah lebih dari 4, kan maksimal 4. Itu hukum khusus untuk beliau. Tidak boleh, harusnya sama. Kita kan egaliter. Wah, tambah ngawur. Jadi kalau berkaitan dengan manusia selain Rasul itu benar. Tapi kalau berkaitan dengan Rasul ini tidak berlaku. Coba saya buat ilustrasi ya. Pemimpin ini ada perbuatan pribadi, ada perintah untuk yang lain, perintah kepada yang lain. Kan sering ada orang bilang kayak gini ya, kita hanya boleh taat kepada pemimpin jika pemimpin itu taat kepada Allah. Salah atau benar? Salah atau benar? Nah, kita hanya boleh taat kepada pemimpin jika pemimpin itu taat kepada Allah. Salah atau benar? Salah. Kalau berkaitan dengan ketaatan dia kepada Allah itu perbuatan pribadi.
Tapi kalau kalimatnya kita hanya boleh taat kepada para pemimpin jika perintahnya tidak melanggar aturan Allah. Salah atau benar? Benar. Maka status pemimpin itu pribadi dia. Tapi perintah pemimpin untuk orang lain, nah barulah ini yang tergantung kepada aturan Allah. Paham ya? Istri hanya boleh taat kepada suami jika suaminya taat kepada Allah. Tidak ada yang memenuhi syarat. Terus yang benar gimana? Istri hanya boleh taat kepada suami jika perintahnya tidak melanggar aturan Allah. Itu benar. Sehingga suami jahat atau pemimpin jahat, tapi dia memerintahkan hal yang mubah, rakyat wajib taat, wajib terlepas dari kejahatan si pemimpin ini. Kadang kamuflase orang itu kan di bagian yang pertama tadi, ketaatan pribadi. Kita hanya boleh taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya taat kepada Allah. Jadi cari dong pemimpin yang maksum. Manusia maksum sudah nggak ada, orang nabi sudah nggak muncul lagi. Nah terus siapapun yang jadi pemimpin pasti dia tidak maksum, sama seperti kita. Berarti kalau begitu tidak ada pemimpin sepanjang hidup ini setelah Nabi SAW wafat, karena tidak ada manusia maksum. Nah, ini